calling the world a region. The world is a region. We're going to have peace in the world. And boy, would that be a great legacy for all of us. Everybody. Mencapai perdamaian di Gaza, yang jelas penderitaan rakyat Gaza sudah berkurang, sangat berkurang. Ya. Pada hari Kamis, di World Economic Forum Davos, Presiden Amerika Serikat Donald Trump meluncurkan dan menandatangani pembentukan badan internasional baru yang disebut Board of Peace. Presiden Amerika Serikat Donald Trump memprakarsai sebuah dewan perdamaian untuk mengelola transisi wilayah itu dari konflik ke stabilisasi. Saat itu, Trump mengundang 50 hingga 60 negara. Namun respons negara-negara dunia sangat beragam. Ada yang setuju ikut, ada yang tolak, dan banyak yang masih ragu. Dewan Perdamaian Gaza versi Trump adalah inisiatif politik diplomatik yang diusulkan Donald Trump untuk mengatur masa depan Gaza setelah perang di luar mekanisme PBB yang selama ini ada. Secara garis besar, ini bukan gencatan senjata, tapi rencana pengelolaan pasca konflik. Tujuan utama dewan ini, versi Trump mengklaim dewan ini dibuat untuk mengakhiri konflik bersenjata di Gaza, mengelola transisi pemerintahan Gaza pasca Hamas, menyalurkan bantuan dan rekonstruksi internasional, menjamin keamanan Israel ke depan. Bahasanya peace dan stability. Realitasnya, kontrol politik dan keamanan. Bentuk dewannya seperti apa? Dewan ini dirancang sebagai forum multinasional, dipimpin atau dikendalikan Amerika. Beranggotakan negara-negara terpilih, bukan semua tidak berada langsung di bawah PBB. Artinya, ini bukan solusi PBB, ini solusi Amerika. Apa yang membedakan dengan PBB? PBB lewat jalur multilateral resmi. PBB bekerja lewat resolusi, konsensus global, hukum internasional. Dewan versi Trump selektif, dibentuk sepihak, tidak tunduk pada Majelis Umum PBB. Artinya legitimasi diganti dengan kekuatan, berbasis kepentingan geopolitik. Palestina diakui sebagai subjek, Palestina lebih sebagai objek. Kenapa Trump membuat ini? Ada beberapa motif kuat ketidakpercayaan pada PBB. Trump sejak lama menganggap PBB lemah, bias, tidak efektif mengamankan kepentingan Israel. Keamanan Israel jadi prioritas utama, bahkan sebelum isu kedaulatan Palestina. Dewan ini juga menguatkan citra Trump sebagai pembawa damai, alat tekanan diplomatik ke negara-negara lain. Masalah besarnya di mana? Kritik paling keras menyebut tidak jelas peran rakyat Palestina, tidak membahas pendudukan, tidak menyentuh status Yerusalem, tidak bicara hak pengungsi. Sehingga banyak yang bilang ini manajemen konflik, bukan penyelesaian konflik. Dewan Perdamaian Gaza versi Trump adalah upaya mengatur Gaza setelah perang, bukan untuk menyelesaikan akar masalah Palestina-Israel. Piagam Dewan ini memberikan kekuasaan yang sangat besar dan bersifat personal kepada Trump. Jajaran eksekutif Dewan Eksekutif Board dari Board of Peace ini memiliki karakteristik yang sangat unik dan kontroversial karena didominasi oleh tokoh-tokoh bisnis, bukan diplomat karir. Donald Trump sebagai ketua chairman, ia memegang posisi sebagai ketua perdana dengan kekuasaan yang sangat luas. Jabatan ini diberikan kepada sosok Trump secara pribadi, sehingga ia tetap berkuasa di dewan tersebut, meskipun masa jabatannya sebagai Presiden Amerika Serikat berakhir atau ketua seumur hidup. Tokoh real estate dan investor, dewan eksekutif ini diisi oleh tokoh-tokoh yang memiliki latar belakang kuat di bidang properti dan investasi, termasuk Jared Kushner, menantu Trump. Kritik terhadap komposisi, karena banyaknya pengembang real estate dalam jajaran eksekutif. Muncul kritik bahwa dewan ini lebih terlihat seperti perusahaan pengembang internasional daripada badan perdamaian. Hal ini memicu kekhawatiran bahwa pembangunan kembali wilayah konflik seperti Gaza akan lebih fokus pada proyek properti mewah daripada kepentingan kemanusiaan. Singkatnya, struktur eksekutifnya dirancang agar Trump memiliki kontrol total atas kebijakan dan keuangan badan baru ini. Tanpa batas waktu, tidak ada penyebutan batas masa jabatan. Trump bisa terus menjabat bahkan setelah ia tidak lagi menjadi Presiden Amerika Serikat. Presiden Amerika penggantian ketua hanya bisa terjadi jika ia mengundurkan diri atau dianggap tidak mampu secara medis oleh suara bulat Dewan Kontrol Keanggotaan. Trump memiliki kendali hampir total untuk memutuskan siapa yang diundang bergabung dan siapa yang akan menjadi penerusnya.
sistem veto play atau bayar untuk bermain untuk mendapatkan kursi permanen dan hak suara dalam pengambilan keputusan dewan. Sebuah negara harus memberikan kontribusi finansial yang sangat besar. Biaya minimal $1 miliar. Negara-negara yang ingin menjadi anggota permanen diwajibkan menyumbangkan dana minimal $1 miliar, sekitar 15,7 triliun rupiah dalam bentuk tunai pada tahun pertama. Negara yang sudah bergabung, meskipun biayanya sangat mahal, lebih dari 20 negara dilaporkan telah setuju untuk bergabung dan membayar biaya tersebut. Di antaranya adalah Mesir, Yordania, Turki, Arab Saudi, Hungaria, dan Argentina. Keanggotaan khusus. Trump juga secara terbuka mengundang pemimpin seperti Vladimir Putin dari Rusia dan Alexander Lukashenko dari Belarusia untuk bergabung, yang memicu kontroversi di kalangan negara-negara barat. Kontras dengan PBB. Di organisasi internasional tradisional seperti PBB, keanggotaan didasarkan pada kedaulatan negara. Namun di dewan ini, pengaruh politik secara eksplisit dikaitkan dengan kekuatan finansial atau sumbangan tunai. Sistem ini dikritik karena dianggap memberikan kekuasaan internasional kepada siapapun yang memiliki uang cukup banyak untuk membelinya, tanpa mempedulikan catatan hak asasi manusia atau hukum internasional. Veto tunggal Trump berbeda dengan Dewan Keamanan PBB yang memiliki 5 anggota tetap dengan hak veto P5 dalam piagam Board of Peace. Donald Trump sebagai ketua memiliki hak veto eksklusif atas hampir semua keputusan penting. Presiden Brazil Lula da Silva bahkan menyebut ini sebagai upaya Trump membuat PBB baru di mana ia adalah pemiliknya. Sentralisasi kekuasaan. Jika PBB mengedepankan multilateralisme dan konsensus, Board of Peace bersifat sangat sentralistik. Segala resolusi, penunjukan anggota, hingga pembubaran entitas di bawah dewan berada sepenuhnya di tangan Trump sebagai ketua seumur hidup. Logo dan simbolisme. Logo Board of Peace memiliki kemiripan visual yang mencolok dengan logo PBB. Namun, perbedaannya sangat simbolis. Logo Board of Peace menempatkan peta Amerika Serikat di pusatnya, bukan peta dunia secara keseluruhan seperti PBB. Kritik terhadap kegagalan PBB. Trump secara terbuka mengkritik PBB sebagai lembaga yang tidak efektif dan hanya bisa menulis surat yang keras tanpa tindakan nyata. Ia memposisikan Board of Peace sebagai badan yang lebih gesit nimble dan mampu mengambil keputusan cepat karena tidak terhambat oleh birokrasi internasional yang rumit. Hubungan resmi saat ini, meskipun banyak pihak khawatir, ada sisi legalitas yang menghubungkan keduanya. Restu PBB pada November tahun 2025, Dewan Keamanan PBB sebenarnya sempat memberikan restu resolusi kepada Board of Peace, namun terbatas sebagai badan administrasi transisi untuk mengelola Gaza pasca perang. Ketidakpastian mandat. Saat ini terjadi perdebatan besar karena Trump mulai memperluas fungsi Board of Peace ke masalah geopolitik global yang lebih luas, melampaui mandat awal dari PBB. Hal ini membuat negara-negara seperti Prancis dan Inggris enggan bergabung karena tidak ingin melemahkan sistem PBB yang sudah ada. Pemerintah Indonesia melalui Menlu Sugiono telah menegaskan bahwa bergabungnya Indonesia ke Board of Peace bukan bertujuan untuk menggantikan PBB, melainkan sebagai langkah nyata untuk membantu stabilitas di Gaza dan membela kepentingan Palestina melalui jalur yang dianggap lebih efektif saat ini. Ada kekhawatiran kuat bahwa Trump sedang membangun sistem global tandingan. Logo yang mirip, logo Board of Peace, sangat mirip dengan lambang PBB. Tetapi, perbedaannya mencolok. Peta di logo dewan ini berpusat pada Amerika Serikat, bukan seluruh dunia. Biaya keanggotaan $1 miliar akan menyedot dana yang sangat dibutuhkan oleh PBB yang saat ini sudah kesulitan finansial. Bagi Indonesia, konflik Gaza bukan isu jauh. Ia menyentuh prinsip dasar negara. Konstitusi Indonesia menolak penjajahan. Sejarah diplomasi Indonesia berdiri di sisi Palestina. Namun dunia yang ditawarkan model Trump tidak bertanya soal prinsip, ia menuntut pragmatisme. Jika Indonesia mendukung dewan ini, muncul pertanyaan apakah stabilitas boleh dibeli dengan diam terhadap ketidakadilan? Jika Indonesia menolak, tekanan geopolitik menanti dari mitra dagang, kekuatan besar, dan realitas global. Indonesia terjebak di antara dua dunia ideal moral dan kalkulasi kekuasaan. Di satu sisi, menjaga konsistensi konstitusi. Di sisi lain, bertahan dalam sistem internasional yang tidak netral. Pilihan apapun mengandung risiko. Karena dalam dunia yang mengutamakan stabilitas, negara yang bersuara soal keadilan sering dianggap pengganggu. Dan inilah dilema Indonesia bertahan pada prinsip atau beradaptasi pada dunia yang semakin dingin terhadap keadilan.
Kremlin mengonfirmasi bahwa Presiden Rusia Vladimir Putin memang menerima undangan resmi dari Presiden Amerika Serikat Donald Trump untuk bergabung dengan Board of Peace Forum Internasional yang dipimpin Trump untuk menangani isu Gaza. Rusia belum menentukan sikap akhir, Putin belum langsung menyetujui atau menolak undangan itu. Kremlin mengatakan Moskow masih memerlukan waktu untuk meninjau dokumen undangan dan berkonsultasi dengan mitra strategis Rusia seperti China sebelum memberikan keputusan akhir. Ini menunjukkan cautious approach, pendekatan hati-hati. Mereka mempertimbangkan implikasi politik dan strategis sebelum bersikap. Selain sekadar bersikap terbuka terhadap studi undangan tersebut, Rusia juga menawarkan kontribusi finansial sebagai sinyal goodwill, menawarkan dapat mengalokasikan sekitar $1 miliar dari aset Rusia yang dibekukan di Amerika Serikat untuk board itu atau kegiatan kemanusiaan. Putin tahu posisi Rusia penting dalam isu global, baik di Ukraina maupun Timur Tengah, sehingga tidak buru-buru menolak atau menerima undangan tanpa mempertimbangkan kepentingan geopolitik Rusia. Pendekatan ini juga bisa dibaca sebagai upaya menjaga posisi tawar di arena diplomasi global dan menjaga hubungan dengan beberapa pihak di Timur Tengah tanpa secara eksplisit bergabung di bawah kepemimpinan AS. Respon beberapa negara setelah Trump mengundang Putin, seperti Inggris dan sekutu barat lainnya, secara terbuka ragu atau menolak ikut board ini karena keterlibatan Putin dipandang kontroversial. Karena perang di Ukraina yang menunjukkan bahwa reaksi terhadap undangan ini tidak hanya dipengaruhi oleh Putin, tapi juga oleh dinamika geopolitik lebih luas. Putin mengakui undangan Trump, tetapi menanggapi dengan hati-hati, bukan langsung menerima. Rusia memilih untuk mempelajari tawaran itu, berkonsultasi dengan mitra, dan bahkan memberi isyarat diplomatis lewat tawaran kontribusi finansial, menunjukkan bahwa Moskow ingin tetap dilibatkan dalam proses perdamaian global sambil menegaskan posisi strategisnya sendiri. Potensi korupsi dan kaitannya dengan bisnis real estate dalam badan Board of Peace. Ini menjadi sorotan utama karena beberapa alasan berikut. Dominasi pengembang properti. Jajaran eksekutif dewan ini tidak diisi oleh diplomat atau ahli kemanusiaan, melainkan oleh tokoh-tokoh besar di bidang real estate dan investor miliarder, termasuk Jared Kushner. Hal ini memicu kecurigaan bahwa agenda utama dewan adalah keuntungan bisnis, proyek mewah di wilayah konflik. Ada kekhawatiran besar bahwa rencana pembangunan kembali wilayah yang hancur akibat perang, seperti Gaza, akan diubah menjadi proyek properti komersial yang mewah. Kritikus menyebut bahwa dewan ini bisa saja lebih memprioritaskan pembangunan hotel atau resor daripada pemukiman bagi warga yang membutuhkan. Privatisasi diplomasi. Karena jabatan ketua Donald Trump melekat pada individu dan bukan pada jabatan resmi pemerintahan, muncul kekhawatiran bahwa kebijakan luar negeri Amerika Serikat sedang diprivatisasi untuk kepentingan bisnis pribadi dan kelompok tertentu. Sistem veto play, syarat sumbangan $1 miliar tunai untuk mendapatkan kursi permanen di dewan, dianggap sebagai bentuk transaksi kekuasaan. Hal ini memungkinkan negara-negara kaya atau aktor tertentu untuk membeli pengaruh dalam kebijakan internasional tanpa pengawasan ketat seperti di PBB. Kurangnya transparansi, struktur organisasi yang memberikan kekuasaan mutlak kepada Trump untuk menunjuk anggota dan penerusnya sendiri dinilai sangat rentan terhadap praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme. Karena tidak adanya mekanisme check and balances yang jelas,